Sahabat Shalom Haverim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Chaye Sarah bersama Ori Indonesia dan Ori Singapura dan Kehilat Roy di Bogor dan Haverim semua dari seluruh pelosok Indonesia. Kita dalam gerakan Messianic Judaism ini ingin berdiskusi tentang Parasat Chaye Sarah. Tapi sebelum kita memulai diskusi, kita mengucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam. Asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau, Hashem Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Mashiach Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Sebelum saya memulai Parasat Chaye Sarah, mungkin Haverim, ada beberapa dari Haverim yang bertanya tentang mengapa ya berkat sebelum membaca Torah dikatakan diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Ini adalah suatu kalimat yang penting, maknanya sangat dalam, bahwa kita itu dikuduskan melalui setiap mitzvah yang Hashem berikan di dalam Torah. Dan itu alasannya, di dalam berkat itu, kita ya diajarkan, dinasihatkan untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Ya. Karena apa? Karena kalau kita fokus setiap mitzvah di dalam Torah, itu ada berkat. Dan kita tahu bahwa berkat itu hanya ada di dalam Mashiach. Sehingga dengan kata lain, ketika seseorang memilih untuk fokus belajar Torah, itu akan membimbing atau membawa seseorang untuk menemukan sosok figur Mashiach yang sesungguhnya. Karena Mashiach yang sesungguhnya itu akan mengajarkan kita tentang makna dari Torah. Itu sebabnya Mesias itu disebut sebagai imam besar. Ya, sebagai imam yang memerintah dari bait suci. Sistem ibadah di bait suci itu diatur di dalam Torah. Itu sebabnya ketika kita fokus belajar Torah, itu akan membawa kita untuk bisa menemukan figur Mesias yang sesungguhnya. Siapa itu? Yaitu Yeshua. Kita belajar tentang Yeshua dalam konteks yang sesungguhnya, yaitu konteks Yeshua seorang Yahudi yang lahir dari orang tuanya seorang Yahudi yang taat, ya taat terhadap Torah. Bahkan Yeshua dibesarkan di dalam keluarga yang taat Torah. Bahkan sampai ia diadili di hadapan Kayafas, orang-orang ingin mencari kesalahan Yeshua terhadap Torah, mereka tidak menemukan satupun tuduhan yang bisa membuktikan bahwa Yeshua melanggar Torah. Tidak ada bukti yang bisa menyalahkan bahwa Yeshua melanggar Torah. Itulah figur Mesias yang sesungguhnya. Itu sebabnya sekarang kita belajar Torah di Parasat Chaye Sarah. Nah, sekarang kita mulai slide nomor 2. Parasat Chaye Sarah diambil dari Sefer Bereshit, Kejadian 23 ayat 1 sampai 25 ayat 18. Haftaranya dari Melachim Aleph, 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 31. Dan Brit Hadasanya diambil dari Matai, Matityahu 8, 19 sampai 22, Matai 7, 3 sampai 10, Uri atau Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mungkin ada beberapa dari Haverim yang bertanya, kenapa saya membagikan parasanya dalam bahasa Inggris? Kenapa tidak dalam bahasa Indonesia? Karena materi parasa ini juga saya bagikan kepada member-member, ori member di Singapura yang berbahasa Inggris. Jadi slide ini bukan hanya untuk ori Indonesia, tapi slide yang sama ini juga saya bagikan untuk member ori Singapura. Itu sebabnya saya buat dalam bahasa Inggris. Sefer Bereshit, Kejadian
23 ayat 1 di situ dikatakan, ya, Vayihyu Chaye Sarah. Yang menjadi judul parasanya adalah kalimat Chaye Sarah. Vayihyu Chaye Sarah me'ah shana ve'eshrim shana ve'zev'a sanim. Shene Chaye Sarah. Yang artinya, dan inilah kehidupan Sarah. Ia berumur 100 tahun, dan 7 tahun, dan 20 tahun. Inilah tahun-tahun kehidupannya Sarah, Chaye Sarah. Nah, ada pertanyaan yang harus kita tanyakan. Ya, metode belajar Torah adalah dengan pertanyaan. Itu sebabnya kita dalam setiap sesi selalu ada Q&A, tanya jawab. Saya selalu memberikan kesempatan buat Kaverim untuk bertanya. Karena tanya jawab itu adalah proses kita belajar. Saya tidak pernah, atau di halakah di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme, itu tidak mentabukan pertanyaan. Tanya sebanyak-banyaknya, justru dengan pertanyaan itulah kita belajar. Nah, pertanyaan yang ingin kita tanyakan di parasat Chaye-Sarah adalah, why is Chaye-Sarah? Mengapa nama parasatnya disebut Chaye-Sarah? Padahal, isi parasanya menceritakan tentang kematiannya Sarah. Kenapa? Kalau parasanya tentang kematian Sarah, kenapa tidak ditulis nama parasanya menjadi Mafet Sarah, atau the death of Sarah, kematiannya Sarah? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa parasat Chaye-Sarah, kehidupannya Sarah, tapi isinya justru menceritakan kematiannya Sarah? Di dalam Midras Rabbah, Kohelet Rabbah 9 ayat 4, di situ dikatakan bahwa the righteous are called living even in their death. Orang-orang benar akan tetap disebut hidup walaupun setelah ia meninggal. Tetapi, the dead no not refers to the wicked who even in their lifetime are called dead. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar mitzvah, walaupun orang tersebut masih hidup, tetapi sudah disebut sebagai orang yang sudah meninggal. Itu tertulis di dalam Midras Rabbah, Kohelet Rabbah 9 ayat 4. Jadi, ada suatu prinsip di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme bahwa ya, orang benar itu akan tetap hidup walaupun ia sudah meninggal. Bagi Kaverim yang sudah mengerti tentang dunia the world of soul, olam neshamot ya, atau dunia neshama. Neshama seseorang itu tidak bisa dibinasakan, baik itu orang benar ataupun orang jahat. Yang namanya neshama itu tidak bisa dibinasakan karena apa? Neshama itu berasal dari Hashem. Di Parasat Bereshit, di Kejadian 2 ayat 7, ketika Hashem menghembuskan nafas hidup kepada Adam, Hashem memberikan bagian dari dirinya yang disebut sebagai neshama. Karena Hashem adalah hidup, maka bagian dari Hashem juga tetap hidup. Jadi walaupun orang benar meninggal, neshama orang benar itu akan tetap hidup. Sedangkan kalau orang itu orang jahat, neshamanya juga harus dibersihkan untuk kembali lagi dimurnikan. Itu prinsipnya. Ini diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 31. Sefer Melakim Aleph, di para pembacaan haftarahnya, di situ dikatakan,
Patikot bat seva, apayim eretz patistahu lamelet. Vetomer Yehi Adoni Hamelech David leolam. Dan Batseva, istri dari David Hamelech, bersujud dengan wajahnya sampai ke tanah dan membungkukkan dirinya di hadapan raja dengan mengatakan, Yehi Adoni Hamelech David leolam. Biar let my Lord King David live forever. Biar tuanku Raja Daud hidup selama-lamanya. Ini bukan berbicara makna literal, Khaverim. Kalimat Yehi Adoni Hamelech David leolam ini berbicara tentang neshamanya Raja Daud, karena ia seorang sadik, akan hidup selamanya. Kemudian, pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua lagi harus kita tanyakan, mengapa di Kejadian 23 ayat 1, umur Sarah itu disebutkan terpisah-pisah, yaitu 100 tahun, dan 7 tahun, dan 20 tahun. Mengapa Torah memisah-misahkan penjelasannya tentang umurnya Sarah? Mengapa Torah tidak menjelaskan langsung umur Sarah 127 tahun? Mengapa harus disebutkan 100, dan 7, dan 20 tahun? Dalam bahasa Ibrani-nya, Me'a Shana, Ve'eshrim Sana, Ve'sefa Shanim. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Di dalam Targum Yonatan, ya untuk Bereshit 23 ayat 1, dikatakan, dan inilah hari-hari hidupnya Sarah, 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Hal yang sama juga dituliskan di Targum. Targum itu adalah bahasa Aramaik dari Torah. Jadi, untuk aspek historikalnya, saya membagikan kepada Khaverim begini. Torah itu di dalam sinagog dibaca di dalam bahasa Ibrani. Karena berupa scroll, berupa gulungan. Sedangkan untuk orang-orang awam, bahasa Ibrani itu susah. Sehingga orang-orang awam, orang-orang Yahudi, yang berbicara di dalam bahasa kesehariannya dengan bahasa Aramaik, itu mereka lebih paham bahasa Aramaik. Sehingga Torah yang diterjemahkan dalam bahasa Aramaik itu disebut sebagai Targum. Ya. Dan di dalam Targum Yonatan yang dibuat oleh Yonatan, itu mengatakan hal yang sama seperti di Torah. Umur Sarah adalah 120 tahun dan 7 tahun. Nah, tadi kita sudah tanyakan, mengapa Torah menuliskan umur Sarah 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun? Mengapa tidak dituliskan di dalam Torah langsung 127 tahun? Pesan apa yang Torah ingin sampaikan kepada kita? Nah, kita mulai dari Rashi. Rashi adalah Rabbi Shlomo Itzhaki, seorang rabi yang master atau ahlinya di dalam menginterpretasikan Torah secara literal. Rashi mengatakan, the reason the word sana is written at every term is to tell you that each term must be explained by itself as a complete number. Rashi mengatakan kata shana yang tertulis di sini, shana, shana, shanim, itu mempunyai maknanya masing-masing.
Jadi kita tidak boleh melewatkan begitu saja. Itu sebabnya Rashi menjelaskan, pada umur 100 tahun, Sarah itu seperti wanita umur 20 tahun. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dan pada saat dia umur 20 tahun, ya, pada saat Sarah umur 20 tahun, kecantikannya adalah seperti seorang wanita umur 7 tahun yang masih murni. Jadi ini penjelasannya Rashi. Jadi berdasarkan kesimpulan atau penjelasan yang Rashi berikan kepada publik, kita bisa melihat kualitas rohaninya Sarah. Saya pause dulu sebentar, saya dengar ada suara-suara, saya lihat dulu mana yang belum di-pause. Oke, all good. Jadi berdasarkan penjelasan Rashi, kita bisa mengetahui kualitas spiritualnya Sarah itu sangat luar biasa. Karena kecantikan seorang wanita itu bukan dari hal fisikalnya, tetapi dari hal kualitas spiritualnya. Seperti yang selalu dikatakan di dalam Eset Chayil, Amsal 31 setiap RF Sabat, ya, bahwa kecantikan seorang wanita itu bukan dari penampilan fisik, dari luar ya bukan. Selalu dinilai dari kualitas spiritualnya, rohaninya. Ya, jadi apa yang Alkitab ajarkan kepada kita itu selalu berbicara aspek spiritual, aspek rohani. Dan juga ketika seperti yang saya jelaskan di parasat seperti yang saya jelaskan di parasat Lech Lecha dan Vayera bahwa seorang yang dinilai Yahudi itu bukan dari fisikal. Keyahudian seseorang itu adalah spiritual atau kualitas rohaninya. Jadi Alkitab itu selalu berbicara aspek rohani. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah selalu melihat dari kacamata literal, dari apa yang kelihatan di depan mata. Sedangkan Alkitab, Hashem melihat apa yang ada di dalam hati, kualitas spiritual seseorang itu yang dilihat oleh Hashem. Jadi ini penjelasan Rashi tentang Sarah. Pada saat umur 100, dia seperti wanita umur 20, tidak pernah berdosa. Pada saat umur 20, dia seperti wanita umur 7 tahun dalam hal kecantikannya. Rabbeinu Bachya menjelaskan, kalimat Vayihyu Chaye Sarah itu merujuk kepada this would reflect the fact that the Torah reported her death immediately after she had heard Yitzhak's soul had flown to heaven as a result of his having been offered to God as a sacrifice. Nah, Rabbeinu Bachya menjelaskan kalimat Vayihyu Chaye Sarah, ya, ini menjelaskan bahwa Sarah meninggal begitu mendengar bahwa neshamanya Ishak itu juga meninggalkan Ishak dan pergi ke Hashamayim karena dikorbankan di atas Gunung Moria. Jadi di dalam peristiwa Akedah Ishak, dalam peristiwa korban Ishak, Akedah itu ada korban ya. Ishak itu meninggal sebenarnya. Di dalam Torah kita tidak dijelaskan secara literal bahwa Ishak meninggal, tetapi di dalam Pirkei de Rabbi Eliezer, ya, di dalam Midrash, Ishak meninggal.
Begitu Abraham mengangkat tangannya untuk menyembelih Ishak, neshama Ishak pergi ke Hashemaim, dan disitulah Sarah juga meninggal pada saat yang sama. Kalimat the form vayihyu would hint, kalimat vayihyu dalam bahasa Ibrani itu memberikan kode, hint, memberikan petunjuk bahwa dua neshamot ini, neshamahnya Sarah dan neshamahnya Ishak, pergi bersama-sama dari bumi pada saat yang sama dan pergi ke Hashemaim. Kalimat vayehi atau vayihyu itu untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya permanen. Itu penjelasan Rabbeinu Bachya. Jadi, pada saat peristiwa Akedah Ishak, Ishak ingin disembelih, mau disembelih di Parasat Vayera, pada detik yang sama juga, pada saat neshamanya Ishak pergi meninggalkan gufnya, tubuhnya, neshamanya Sarah juga meninggalkan gufnya atau tubuhnya Sarah. Kemudian kita lanjut di pasal 23 ayat 2. Di sini yang mau kita bahas adalah kalimat Kiryat Arba. Fatamat Sarah bekiryat Arba, ya, dan Sarah meninggal di Kiryat Arba. Hif Hebron, yang juga disebut sebagai Hebron, di tanah Kanaan, dan Abraham datang meratapi Sarah karena Sarah meninggal. Sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu, Pak. Ya, silakan. Ini kan setelah Akedah Ishak ini berbarengan begitu dikorbankan Ishak ini, maka Sarah pun meninggal. Iya. Pertanyaan saya, Sarah meninggal, tetapi Ishak masih hidup. Sementara nesamanya berbarengan meninggal. Sementara Ishak masih melanjutkan kehidupan bersama dengan Ribka. Betul. Ini bagaimana ini? Jadi nesama yang ada di dalam Ishak ini apa ini? Supaya dia bisa meneruskan kehidupan gitu loh, Pak. Ini pertanyaan. Oke. Pertanyaannya bukan nesamanya itu apa, nesamanya itu ya tetap nesama. Nesamanya Ishak ketika ia dikorbankan, akan dikorbankan, meninggalkan tubuhnya Ishak, pergi ke Hashemaim, kemudian balik lagi ke tubuhnya Ishak. Sedangkan nesamanya Sarah, begitu meninggalkan tubuhnya, ia tidak balik lagi ke tubuhnya Sarah. Nah, pertanyaannya, mungkin yang ingin ditanyakan adalah, mengapa berbeda? Mengapa nesamanya Ishak bisa kembali lagi, sedangkan nesamanya Sarah tidak kembali lagi? Itu pertanyaannya, kan? Yang ingin ditanyakan. Nah, ini tidak ada seorang rabi, dalam hal ini tidak ada seorang rabi pun yang mengetahui. Teman, yang bisa kita tahu adalah begini. Neshama itu karena itu bagian dari Hashem, milik private-nya Hashem, malaikat pun tidak tahu. Karena ini privasinya Hashem itu sendiri. Ibaratnya kalau di dalam suatu kerajaan, ini ruang pribadinya raja, yang tidak ada seorang prajurit, perdana menteri, atau ajudan yang bisa masuk ke dalam ruang private-nya raja. Neshama itu adalah milik Hashem, jadi privasinya Hashem. Ketika Hashem memerintahkan sebuah neshama untuk datang ke muka bumi dalam tubuh seseorang, maka neshama itu akan datang, dan kalau misinya itu Hashem bilang belum selesai, neshama itu kan tetap ada di dalam tubuhnya, tubuh seseorang. Tetapi jika misinya sudah selesai, sudah komplit itu dalam bahasa Ibrani shalom, ya. Kalau misi dari neshama itu sudah selesai, sudah shalom, maka Hashem tidak akan memerintahkan lagi nesamanya ini untuk kembali ke muka bumi. Dan kita tahu bahwa ada 4 olamim, 4 dunia. Dunia yang kita hidupi sekarang di planet bumi ini adalah dunia yang paling rendah, disebut sebagai dunia Asia. Di luar dunia Asia, ada dunia lain yang disebut sebagai dunia
Yetzirah. Ini dunianya malaikat. Di luar dunia malaikat lagi ada dunia lain yang namanya dunia Bria. Ini dunianya Neshamot, dunianya Neshama. Saya pakai Neshamot karena plural, banyak Neshamot di sana. Di luar dunia Bria ada dunia Atsilut. Atsilut itu adalah dunianya Hashem itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya mungkin, mengapa Neshamanya Sarah itu tidak kembali lagi? Karena tugasnya Neshamanya Sarah sudah selesai. Jadi Hashem tidak memerintahkan Neshamanya Sarah untuk kembali lagi ke tubuhnya Sarah. Tapi dalam satu kasus, misalnya saya ambil contoh, dalam kematian Nadav dan Abihu, ya, bukan Nadav dan Abihu, Pinchas, Neshamanya Pinchas itu muncul lagi di dalam dirinya Eliyahu, Elia. Dan neshamanya Elia muncul lagi di dalam neshamanya, menjadi neshamanya Yohanes Pembaptis, Yohanan. Itu sebabnya Yohanes itu disebut sebagai Elia. Apakah engkau Elia? Di dalam perjanjian baru. Ini bukan berbicara tentang inkarnasi, bukan. Inkarnasi berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi kita berbicara di luar dimensi ruang dan waktu, karena dunia Neshama, yaitu dunia Bria, itu di luar dunia Asia. Dunia Asia itu dunia ruang dan waktu. Mungkin Kak Ferry masih belum bisa menangkap gambaran tapi nggak apa-apa, normal kok kalau belum mengerti. Itu butuh waktu, pelan-pelan. Dan tidak wajib langsung mengerti gitu, nggak perlu, sabar, ada waktunya. Jadi itu sebabnya Neshamanya Sarah tidak kembali lagi. Tetapi misalnya Neshamanya itu belum komplit, Hashem mungkin, makanya saya pakai kata mungkin, karena ini adalah hak prerogatifnya Hashem untuk mengutus Neshama kembali lagi ke muka bumi, untuk membuat misi Neshama itu komplit, atau shalom, wholeness. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu. Di Kejadian 23 ayat 2, di situ dikatakan, Fatamat Sarah Bekiryat Arba, Hiv Hebron. Dan Sarah meninggal di Kiryat Arba, yang itu adalah Hebron. Nah, kita tahu bahwa Abraham tinggal di Berseba. Dari Berseba ke Hebron, ya, kalau jalan kaki, itu butuh waktu 13 jam 57 menit, sesuai dengan Google Map. Kok Kak Ferry memperhatikan ini jaraknya. Ya. Nah, atau dalam kilometer itu 65 kilometer. Abraham tinggal di Berseba, tapi menguburkan Sarah di Hebron. Pertanyaannya, kok ngapa mesti jauh-jauh 65 kilo? Mau nguburin aja. Apa istimewanya dari Hebron di Kiryat Arba ini? Itu mesti kita tanyakan. Kalau gambarnya kurang besar, bisa saya besarkan. Ini Berseba, ini Hebron. Kalau jalan kaki, ini walk, jalan kaki, 13 jam 57 menit. Jaraknya sekitar 65 km. Apa yang istimewa sehingga Abraham mau mengirimkan atau menguburkan Sarah? Kenapa nggak di Berseba aja sih? Kenapa mesti di Hebron?
Rasi menjelaskan, Rabbi Shlomo Yitzhaki menjelaskan tentang kata Kiryat Arba. Arba itu artinya adalah 4. Kiryat Arba artinya adalah kota 4. Karena apa? Ada 4 raksasa yang pernah tinggal di situ. Namanya adalah Ahiman, Sheshai, Talmai, dan bapaknya. Itu tercatat di Bilangan 13 ayat 22. Penjelasan yang lain itu juga dijelaskan oleh Rashi, kata Arba, 4, kota dari 4, merujuk kepada 4 pasangan yang dikuburkan di situ. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Yang kedua adalah Avram dan Sarah. Yang ketiga adalah Ishak dan Rivka. Dan yang keempat adalah Yakov dan Lea. Itu tertulis di Midras Rabbah, Bereshit Rabbah, pasal 58, ayat yang keempat. Jadi Kiryat Arba itu bisa merujuk pada ada 4 raksasa, referensinya ke Bilangan 13 ayat 22, atau juga merujuk pada 4 pasangan ini semua orang sadikim semua, orang-orang benar semua. Adam, Hawa, Avram, Sarah, Ishak, Rivka, Yakov, dan Lea. Kemudian, masih di ayat yang kedua di sini, ya. Avram datang, di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani, ya, lispot lesara, velif kota. Avram meratapi Sarah dan berduka untuk Sarah. Sarasi menjelaskan, the narrative of the death of Sarah follows immediately on that of binding of Ishak. Jadi cerita tentang kematiannya Sarah itu langsung mengikuti setelah peristiwanya Akedah Ishak. Karena through the announcement of the binding, pada saat Sarah mengetahui tentang peristiwa Ishak dikorbankan, dan bahwa her son had been made ready for sacrifice, bahan anaknya itu bersiap-siap untuk dikorbankan, Sarah menerima berita ini dengan shock, great shock, terkejut. Literally, secara literal, ketika Sarah terkejut, nesamanya meninggalkan dirinya dan dia meninggal. Itu penjelasan dari Rashi. Bagaimana Sarah meninggal? Nah, kita kutip dari Midras Pirkei de Rabbi Eliezer. Di situ dikatakan, when Avram returned from Mount Moriah in peace, ketika Avram kembali dari gunung Bukit Moria dengan shalom, ya, malaikat Samael marah. Karena gagal untuk mencegah Abraham. Samael ini adalah tidak lain dari Satan itu sendiri. Satan itu dalam bahasa Ibrani artinya lawan. Ya. Siapa namanya lawan ini? Namanya Samael. Dia itu malaikat. Jadi malaikat itu artinya hamba, messenger, utusannya Hashem. Jadi semua itu malaikat itu tidak bertindak sendiri, malaikat itu bertindak di dalam otoritasnya Hashem. Samael marah karena ingin mencobai Abraham, tapi tidak berhasil. Lalu apa yang Samael lakukan? Samael pergi kepada Sarah.
dan berbicara kepada Sarah dan mengatakan, "Has you not heard what has happened in the world?" Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini? Sarah mengatakan, "Tidak." Samael berkata, "Suamimu Abraham sudah membawa anakmu Ishak dan menyembelih Ishak dan mengorbankan dia sebagai korban bakaran di altar." Begitu mendengar berita ini, Sarah menangis dan bersedih tiga kali, corresponding to the three sustained notes of the shofar, ya, berkaitan dengan 3 tiupan shofar, and she gave forth 3 howlings corresponding to the 3 disconnected short notes of the shofar, and her soul fled and she died. Jadi begitu Sarah menangis 3 kali, kesedihan yang sangat mendalam, dan neshamanya meninggalkan tubuhnya dan ia meninggal. Artinya begini, begitu sedihnya Sarah sampai neshamanya meninggalkan dirinya dan dia meninggal. Jadi di sini kita juga belajar bahwa seseorang yang begitu sangat bersedih hati mendalam itu neshamanya bisa meninggalkan dirinya. Saya ulangi lagi karena ini penting. Seseorang yang sedih sangat mendalam dan sampai 3 kali, neshamanya itu bisa meninggalkan tubuhnya dan dia bisa meninggal. Kesedihan yang mendalam itu bisa menyebabkan seseorang itu meninggal. Intinya itu. Begitu Sarah meninggal, Abraham pergi untuk menguburkan Sarah, berencana untuk menguburkan di kota Hebron. Dan di ayat 4 dikatakan, Ger vetosaf anochi. Saya adalah seorang asing dan seorang pengembara di antaramu. Nah, di sini ada makna yang penting, bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa Alkitab tidak pernah berbicara tentang literal. Bahwa di sini Abraham sudah lulus 10 tes, sudah membuktikan bahwa ia memiliki neshama seorang Yahudi, tetapi Abraham tidak menyebut dirinya sebagai seorang Yahudi. Abraham malah menyebutkan dirinya, ia adalah seorang gertosaf. Saya adalah seorang asing, seorang pengembara. Jadi, kalau melihat orang-orang yang terutama di Indonesia yang banyak berasumsi bahwa dirinya adalah Yahudi, saya ada turunan orang Yahudi, atau saya leluhur saya orang Yahudi. Kalau kita melihat karakter Abraham tidak seperti itu. Abraham hanya menyebut dirinya bahwa saya bukan. Saya adalah cuma seorang ger tosaf. Cukup. Jadi keyahudian seseorang itu bukan dari penilaian orang. Keyahudian seseorang itu bukan dari penilaian manusia. Penilaian yang datang sebenarnya adalah dari Hashem. Kualitas keyahudian seseorang itu dinilai dari avodanya, dari karakternya. Kembali lagi ke tulisan Rav Saul di Roma 2 ayat 28, 29, 30. Ger tosaf anuhi. Ini Abraham, bapak leluhur orang-orang Yahudi. Bapak leluhur orang-orang Yahudi sendiri menyebut dirinya sebagai Ger tosaf, tidak menyebut diri sebagai Yahudi. Ini menunjukkan kerendahan hatinya Abraham. Rebbe Lubavitch dari Chabad, Rabbi Sneerson mengatakan begini. Seorang Yahudi itu sebenarnya adalah seorang gertosaf, seorang stranger,
seorang sojourner in the world. Seorang Yahudi itu sebenarnya adalah seorang pengembara di bumi ini. For the Torah instruct him not to escape the physical reality. Torah itu mengajarkan seseorang untuk tidak melarikan diri dari realita fisik, but to inhabit the lowest world and elevate it. Justru seorang Yahudi itu ditempatkan Hashem di lowest world, di dunia yang paling rendah. Dunia apa? Dunia Asia. Dunia tohu vavohu, dunia yang hancur, yang kacau ini. Ya. Untuk apa? Misinya untuk elevate it, untuk merenovasi, memperbaiki tikkun olam dunia Asia ini. Itu misi seorang Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah seorang dengan misi dari Hashem. Bukan seseorang yang gembar-gembor atau ingin menunjukkan keyahudian, yang bukan. Seorang Yahudi itu adalah seseorang yang mengemban misi dari Hashem, sehingga kalau ia gagal menjalankan misinya di muka bumi ini, ia harus mempertanggungjawabkan misinya ini di hadapan Hashem. Virtually all the mitzvot, divine commandments of the Torah, are physical actions involving physical objects. Memang setiap mitzvot itu di dalam Torah itu adalah divine commandments, yaitu perintah-perintah ilahi. Itu sifatnya physical memang, physical action. Setiap mitzvot itu adalah physical, ya, harus dilakukan di dalam dunia fisik dan melibatkan physical object, melibatkan objek-objek fisik. In keeping with the Jews' mission to make a dwelling for God in the material realm, misi setiap orang Yahudi adalah untuk membuat di dunia Asia ini, di dunia material ini, sebagai tempat singgasananya Hashem. Dengan cara apa? Dengan cara sanctifying the everyday materials of everyday life. Dengan cara menguduskan setiap materi yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam setiap hari kehidupannya. Jadi misalnya apa? Misalnya saya mau pengen minum air putih, bagaimana kita menguduskan air putih ini supaya bisa bermanfaat untuk tikkun olam? Sebelum minum air putih, kita ucapkan dulu yang birkat yang namanya Sehakol Niheye Bitvaro. Sehingga air ini, yang kita minum ini, bisa memberikan dampak untuk setiap sel, organ di dalam tubuh kita. Misalnya kita mau makan sesuatu, kita ucapkan berkat sebelum kita makan, tujuannya apa? Ketika makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa membuat tubuh kita itu bukan sehat, bukan. Membuat tubuh kita itu siap untuk melakukan avoda untuk Hashem. Avodat Hashem. Itu goalnya. Makanya, karena seorang Yahudi itu mempunyai misi yang sangat mulia seperti ini, segala sesuatu itu harus dimulai dengan sanctification, pengudusan. Itu misi seorang Yahudi. Lanjut, Lubavitch Rebbe mengatakan, at the same time, the Jew feels himself a stranger in the material world. Ketika seorang Yahudi menjalankan misi yang ditugaskan dari Hashem ini, maka ia akan merasa asing di dunia ini. Karena apa? His true home is a higher loftier place. Karena rumah yang sesungguhnya bagi seseorang yang mengemban misi dari Hashem ini bukan di dunia Asia ini, bukan di dunia yang paling rendah ini, tapi rumah sesungguhnya adalah di dunia Neshama, yaitu di dunia Bria, dunia yang lebih tinggi lagi, loftier place, the world of spirit, the world of holiness and godliness, from which his soul has been exiled. Jadi, seorang Yahudi itu, neshamanya, bukan berasal dari dunia ini.
berasal dari dunianya Neshamot yang disebut sebagai dunia Bria, dan sekarang dia ada di exile, di Galut, di dunia yang paling rendah ini yang disebut dunia Asia, ya, sengaja dibuang ke dunia yang paling rendah ini dengan membawa sebuah misi. Misinya apa? Membuat dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Itu yang namanya tikkun olam. Tapi tikkun olam tidak bisa dilakukan kalau sebelum melakukan namanya tikkun nefesh. Tikkun nefesh itu memperbaiki jati diri, memperbaiki karakter seseorang. Apakah ketika Yesua mengajarkan pipi kiri balas pipi kanan, ya, itu Yesua mengajarkan sebenarnya tikkun nefesh. Perbaikin karakter kita. Karena seseorang yang sudah bisa tikkun nefesh, maka ia akan bisa mengemban tugas yang lebih sulit lagi, yaitu tikkun olam. Kalau belum bisa tikkun nefesh, boro-boro bisa tikkun olam. Indeed, it is only because the Jew feels himself a stranger in the world that he can avoid being wholly consumed and overwhelmed by it, and maintain the spiritual vision and integrity required to elevate it. Jadi, karena seorang Yahudi itu adalah seorang ger tosaf, maka seorang Yahudi itu harus punya spiritual visi spiritual, dan harus mempunyai integritas, harus mempunyai komitmen, karena mengemban misi dari Hashem untuk mengelevasi, untuk merubah tikkun olam, untuk merubah dunia ini, tikkun olam, dan menguduskan dunia ini untuk menjadi tempat tahtanya Hashem. Itu misi setiap orang Yahudi. Bagaimana kita sebagai Gentiles? Apakah kita hanya tinggal diam? Tidak. Kita juga kita juga turut dipanggil untuk bekerja sama mensukseskan misi orang-orang Yahudi ini. Pada saat kita membantu seorang Yahudi dalam menjalankan misinya, maka kita juga menerima reward-nya. Ada berkat juga buat kita. Tapi kalau kita cuek-cuek aja, masa bodoh amat, ya kita tidak menerima reward-nya. Kita tidak menerima upahnya. Itu sebabnya antara Yahudi dan non-Yahudi ada role-nya, ada peranannya masing-masing yang berbeda, tetapi juga sangat penting dua-duanya. Artinya begini, Yahudi tidak bisa menjalankan tugasnya yang menjadi sempurna kalau tidak dibantu oleh non-Yahudi. Sedangkan non-Yahudi juga tidak bisa hidup di dunia ini dengan baik kalau tidak ada orang-orang Yahudi yang mengajarkan Torah. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan satu sama lainnya. Dari mana kita tahu? Dari Torah. Torah mengajarkan hal yang sama, bahwa Yakov dan Esau, dua-duanya itu saling membutuhkan. Ada satu mitzvah yang tidak bisa Yakov lakukan, dan hanya bisa dilakukan oleh Esau. Esau itu adalah Edom, dan Edom itu adalah Roma, dan Roma itu adalah Kristendom, kekristenan. Satu mitzvah yang bisa Esau lakukan adalah mitzvah kibut avm. Mitzvah menghormati, menjaga, taking care orang tua. Yakov tidak bisa, karena apa? Yakov selama hidupnya, ia tinggal di exile. Karena misinya Yakov adalah pergi ke exile, tikkun olam. Itu sebabnya Yakov pergi ke Padan Aram, tinggal di sana selama hampir 22 tahun lebih, untuk tikkun olam. Apa yang Yakov dapatkan ketika berada di exile? Dia mendapatkan Lea, dia mendapatkan Rachel, dan 2 gundiknya. Itu tikkun olam, sehingga dari Yakov muncul Neshamot untuk bisa menjalankan misi yang lebih besar lagi. Dari Yakov muncul 12 Neshamot, 12 suku, 12 anak laki-laki,
untuk menjalankan misi yang lebih besar lagi yang sudah dilakukan oleh Yakov. Jadi terus bertambah, 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 bertambah. Jadi itulah bahwa seorang Yahudi adalah seorang dengan misi dari Hashem. Ia adalah seorang Gertosa. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yesua di Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan, I have given to them the davar of you. Saya sudah memberikan firman-Mu. Dan dunia, olam hazeh, tidak bisa menerimanya karena ada sinat hinam. Because, karena they are not of the olam hazeh. Karena mereka itu tidak berasal dari dunia ini. Sama seperti saya tidak berasal dari dunia ini. Dari mana jadi asalnya? Olam bria, dunia neshamot. Ayat 15. I do not make a bakosha that you take them out of the olam hazeh. Saya tidak minta kepadamu Hashem untuk memindahkan mereka dari dunia Asia ini. Tidak. Itu doanya Yesua. Tapi Yesua berdoa supaya Hashem menjaga kita semua, Yahudi dan non-Yahudi, yang turut bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk menjauhkan kita semua dari dari hal yang jahat. Ayat 16. Mengapa? Karena kita tidak berasal dari olam hazeh, tidak berasal dari olam Asia ini, dunia Asia ini. Sama seperti Masiah juga tidak berasal dari dunia Asia ini, tapi berasal dari dunia bria, dunia neshama. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rav Shaul di Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Saya jelaskan. Tapi sekarang Rabi Raja Hamasiah Yesua mengatakan, Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Tetapi sekarang di dalam Masiah Yesua, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh dam Masiah, oleh darah Masiah. Karena Masiah sendirilah itu adalah shalomnya kita, damai sejahtera kita, kesempurnaan kita. Wholeness, shalom itu artinya wholeness, komplit, 100%. Yang telah mempersatukan dua kubu menjadi satu, dan yang telah mematahkan tembok pemisah itu melalui dirinya sendiri. Mechitza itu adalah tembok pemisah. Pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Permusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ayat 15. Jadi kalau sekarang, saya kembali dulu ke ayat 14. Jadi kalau sekarang masih ada permusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi, apalagi pengikut Mesias masih ada yang membenci orang-orang Yahudi, berarti sebenarnya masih belum menerima Mesias dengan sesungguhnya. Karena bagi orang-orang yang sudah menerima Masiah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi yang namanya tembok pemisah. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mengaku percaya Mesias, tetapi masih membedakan antara, hanya itu untuk orang Yahudi, kita nggak perlulah. Masih ada pemisahan-pemisahan, berarti secara tidak langsung, ia bertentangan dengan Efesus 2 ayat 14. Ayat 15. Sebab dengan matinya, Yesua telah membatalkan hukim
dan juga Mispatim untuk menciptakan satu manusia baru, Adam Khadas, dan memberikan shalom. Manusia baru ini adalah manusia apa? Apakah non-Yahudi atau Yahudi? Siapa identitas satu manusia baru ini? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan semua hukim dan mispatim yang ada di dalam Torah untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Masiah, dan dengan itu mengadakan shalom. Sekarang pertanyaannya, apa identitas manusia baru ini? Apakah manusia baru ini adalah manusia Gentile, atau manusia baru ini adalah manusia Yahudi? Kita tahu bahwa kita familiar, kita kenal dengan ayat di Perjanjian Baru, oh kita adalah satu tubuh, satu tubuh. Tubuh ini adalah Yahudi atau non-Yahudi sebenarnya? Masiah ini Yahudi atau non-Yahudi? Kita tahu bahwa Masiah itu Yahudi. Jadi Adam Khadas Echad, satu identitas satu manusia baru ini adalah tetap Yahudi. Karena Hasem tidak pernah mengingkari perjanjiannya dengan Yakov, dengan Yahudi. Ayat 16. Dan melalui Masiah, membawa rekonsiliasi antara Yahudi dengan non-Yahudi untuk menciptakan satu tubuh. Ayatnya, Kejadian 47 ayat 18, Mazmur 16 ayat 9-10, Ayub 19 ayat 25-27, Yesaya 53 ayat 11, dan melenyapkan perseteruan melalui kematiannya. Jadi, jawaban dari pertanyaan siapakah identitas manusia baru ini, jawabannya di ayat 16. Dan Masiah membawa rekonsiliasi antara Yahudi dan non-Yahudi dan menciptakan satu tubuh di dalam Masiah. Jadi tubuh Mesias itu, kita adalah sama-sama satu tubuh, yaitu Mesias. Mesias itu adalah orang Yahudi, jadi identitas Masiah ini adalah orang Yahudi, itu juga sebabnya kita belajar Torah. Di luar Mesias tidak ada lagi keselamatan. Di luar Mesias tidak ada lagi shalom. Itu sebabnya orang yang mengikuti Mesias yang salah, tidak ada shalom. Demikian juga, orang yang tidak memiliki Mesias, juga tidak memiliki shalom. Jadi ada dua kubu. Ada orang yang mengaku sudah kenal Mesias, tapi percaya kepada Mesias yang salah, false Messiah, Mesias yang salah, tidak ada shalom. Di kubu yang lain, orang-orang yang belum menerima Mesias, juga tidak ada shalom. Karena sumber shalom itu cuma ada satu. Ayat 14. Karena Masiah itu adalah shalomnya kita. Nah, Kafarin bisa terus baca sampai ayat 19, dan yang paling penting adalah di ayat 19. Karena itu, kita bukan lagi Zarim dan Tosafim, tapi kita adalah semua fellow citizen, rekan-rekan satu warga negara. Warga negara apa? Warga negara kekudusan, Kadoshim. Member dari Beit Elohim, rumahnya Hashem. Jadi jangan kaget kalau nanti di Bait Suci juga ketika imam besar Masiah memerintah dari Bait Suci, jangan kaget juga ada non-Yahudi ikut partisipasi dalam pola ibadah Bait Sucinya. Itu ada dinubuatkan kok di dalam kitab Yesaya. Ya. Jadi berbahagialah Haverim yang bisa berpartisipasi di dalam covenant ini, perjanjian ini. Bahwa Haverim yang dulu di luar perhitungan, sekarang karena mempunyai emunah terhadap Masiah, kita juga bisa berpartisipasi dan melalui Mesias diadakan rekonsiliasi antara Yahudi dan non-Yahudi.
Itu sebabnya saya selalu menguatkan KBRIM jangan sampai pernah meninggalkan Masyiyah. Hanya demi status. Karena melalui Masyiyah itu kita mempunyai rekonsiliasi, mempunyai shalom. Lanjut di Sefer Bereshit 23 ayat 6. Di situ dikatakan, ketika Avram mau menguburkan Sarah, di situ dikatakan, Shema enu Adoni nisi Elohim ata betohenu. Dengarlah saya, Tuanku, engkau adalah Nesi Elohim di antara kita. Engkau adalah perwakilan ambasadornya Hashem di antara kita. Jadi penduduk kota Kanaan itu tahu bahwa perwakilannya Hashem, orang yang menyembah Hashem di tanah Kanaan itu cuma Abraham. Engkau adalah duta besar Hashem, ambasador Hashem di tengah-tengah kita. Itu sebabnya dipakai kalimat Neshi Elohim. Kata Neshi berasal dari akar katanya Nasi. Nasi itulah prince, putra mahkota. Radak mengatakan bahwa Hashem sudah memberikan posisi kepada Abraham yang tinggi, sebuah status yang tinggi kepada Abraham. Dan status ini turun-temurun diteruskan kepada anak cucu Abraham sampai sekarang ini. Itu sebabnya yang mengaku sebagai anak keturunan Abraham mempunyai misi ini, mempunyai tanggung jawab seperti ini, menjaga status ini sebagai perwakilan ambasadornya Hashem. Jadi, jangan melakukan sesuatu yang membawa hilul Hashem, karena Haberim semua adalah ambasadornya Hashem, perwakilan duta besar, utusan. Nah, kemudian Sarah hendak dikubur dan kuburannya adalah di Mahpela. Situ dikatakan, Vayiten li et me'arat Mahpela. Dan dia memberikan kepadaku gua Mahpela. Kata Mahpela berasal dari akar kata, Rashi menjelaskan kata Mahpela berasal dari akar katanya adalah kepel, artinya adalah double. Mengapa disebut kepel, mengapa disebut double? Karena ada dua ruangan, bagian atas dan bagian bawah. Di dalam gua itu ada dua level, ada dua tingkat. Penjelasan yang lain ya mengatakan, masih dari Rashi juga, karena di dalam kuburan itu akan dikuburkan pasangan, mulai dari pasangan Adam dan Hawa, Abraham, Sarah, Ishak, Rivka, dan Yakov, Lea. Itu sesuai dengan Talmud Eruvin pasal 53a. Itu sebabnya namanya Mahpela, berasal dari akar katanya adalah kepel. Ini dia Talmud Bavli, Traktat Eruvin 53a dikatakan, di dalam gua itu ada dua ruangan. Yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Dan di dalam gua itu juga disebutkan Hebron, terletak di Kiryat Arba. Arba itu artinya adalah 4, sama seperti dalam bahasa Arab, Arba itu juga artinya 4. Karena ada 4 pasangan yang dikubur di situ, yaitu Adam Hawa, Avram Sarah, Ishak Rivka, dan Yakov Lea. Eruvin 53a. Selanjutnya di Bereshit 23:15, Kejadian 23:15, di situ dikatakan, Adoni, Shema ini Eretz Arba meot sekel. Dengarkanlah Tuanku. Harga tanah ini 400 sekel. Sekel itu mata uang Israel ya, shekels.
Arba meot sekel. Ramban menjelaskan kenapa harganya 400. Pertama, Ramban mengatakan begini, sesuai penjelasan para rabi, Evron menetapkan harga yang sangat tinggi. Tapi Avram mau juga bayar. Nggak apa-apa lah. Nah, makna lain dari 400 sekel itu karena ada perjanjian antara Avram dan Efron. Kalau kita perhatikan, nama Abraham dalam bahasa Ibrani, huruf tengahnya adalah huruf resh. Sama halnya, nama Evron, huruf tengahnya adalah huruf resh. Huruf resh, gematriannya adalah 200. Karena Avram mengikat perjanjian dengan Evron, dia 200 plus 200, total menjadi 400. Jadi itu sebabnya ketika Avram mau bayar, udah bayar aja lah, saya bayar tanahnya, harganya menjadi 400. Karena ini untuk menunjukkan perjanjian antara Avram dan Efron. Di dalam kalimat, Beini uvencha, my name and your name, namamu dan namaku. Mahih, apa itu? 400. Sehingga hasilnya adalah 400 shekel. Kejadian 24 ayat 1, di situ dikatakan, dan sekarang Avram sudah tua, lanjut umurnya, dan Hashem berah et Abraham bakol. Hashem memberkati Avram di dalam segala hal. Rashi mengatakan kalimat bakol itu sesuai dengan kata ben. The numerical value of the word bakol is equal to that of ben. Gematria di kata bakol sesuai dengan gematria huruf kata ben. Artinya, suggesting that God had blessed Avram with a son, and since he had a son, he had to find him a wife. Avram sudah diberkati oleh Hashem dengan seorang anak laki-laki, dan itu sebabnya sudah saatnya untuk Ishak untuk mempunyai istri. Itu penjelasan Rashi dari kalimat bakol, mempunyai gematria yang sama dengan kata ben. Ben itu artinya anak laki-laki. Bakol itu artinya perempuan. Targum, Yonatan, bahasa Aramaiknya mengatakan Avram sudah tua dan Davar Hashem sudah memberkati Avram dengan segala macam berkat. Siapa yang memberkati Avram? Davar Hashem, firman Hashem. Jadi di dalam Torah sudah jelas-jelas ternyata bahwa firman itu turut berpartisipasi di dalam Torah. Jadi bagi orang yang jarang belajar Torah sebenarnya tidak bisa menemukan figur Mesias, karena Mesias itu adalah firman Hashem itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Lanjut di Kejadian 24 ayat 2 di situ dikatakan Vayomer Abraham el Avdo, dan berkatalah Abraham kepada hambanya el Avdo Zekan Beito. Jadi Abraham berkata kepada hambanya itu adalah seorang yang paling tua di rumahnya untuk membuat janji. Sekali lagi, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, siapa hamba ini? Mengapa Torah tidak menyebutkan namanya? Pesan apa yang Torah ingin ajarkan kepada kita? Targum Yonatan mengatakan, memberikan kode bahwa, oh, nama hambanya adalah Eliezer. Dan Avram berkata Eliezer hambanya. Siapa ini Eliezer? Eliezer adalah penguasa senior dari rumahnya Avram.
yang menguasai atau memerintah rumahnya Abraham. Di dalam Sefer Yasar, Parasat Kaisara, juga dijelaskan bahwa hambanya itu adalah Eliezer. Dan Abraham memanggil Eliezer, hambanya, to give him orders concerning his house, yang mempunyai kuasa yang memerintah tentang rumahnya Abraham. Kalau kita memperhatikan pola hal ini, pemilik rumahnya adalah Abraham. Abraham mempunyai Eved, hamba. Hamba ini yang menguasai rumahnya Abraham. Hal yang sama juga terjadi oleh Firaun dan Yosef. Firaun adalah pemilik istana, tetapi Firaun mempercayakan kepada Yosef untuk memerintah seluruh rumah Firaun dan kerajaannya. Hal yang sama juga terjadi pada Hashem. Hashem adalah pemilik alam semesta ini, tapi Hashem juga mempercayakan kepada Masyiah atau kepada Memtet untuk menguasai atau mengatur seluruh rumahnya alam semesta ini. Ini pola yang harus kita perhatikan di dalam Torah. Itu alasannya mengapa Torah tidak menyebutkan nama siapa figur hambanya Abraham ini. Hanya dipakai nama Avdo, hambanya. Nah, pertanyaannya, mengapa Eliezer menempatkan tangannya di pahanya Abraham? Rashi mengatakan, karena whoever takes an oath, siapa yang mengambil sumpah, harus membuat sumpahnya itu di atas objek yang kudus. Seperti apa? Torah Scroll, Tefillin. Ini sesuai dengan Talmud di Traktat Sevuot 38b. Karena Brit Milah adalah perintah yang pertama yang Hashem berikan kepada Abraham, dan itu akhirnya Brit Milah saat itu menjadi, dan karena Brit Milah adalah suatu proses yang sangat menyakitkan, itu sebabnya he selected this as the object upon which to take an oath. Itu sebabnya Abraham menjadikan Brit Milah ini adalah suatu tempat untuk membuat sumpah. Jadi Brit Milah itu nggak main-main. Ketika kita membuat covenant perjanjian dengan Hashem, kita harus membuat covenant itu sungguh-sungguh. Tidak main-main. Sama seperti kita membuat covenant relationship, saya mau ikut Hashem, jalannya Hashem, konsekuen. Seperti Abraham konsekuen ikut jalannya Hashem. Abraham bisa aja, saya nggak mau ikut Hashem, saya mau tinggal sama saudara-saudara saya di kampung halaman. Ikut nyembah dewa-dewa keluarga saya, bisa begitu. Tapi Abraham punya komitmen sama Hashem, dan akhir cerita kita tahu bagaimana Hashem begitu memberkati Abraham. Nah, itu sebabnya di Kejadian 24 ayat 2 disitu dikatakan, Simna yatcha, letakkan, saya akan berdoa buat kamu, tanganmu. Kalimat nayatcha itu sama dengan gematria dari kata milah, yaitu 85. Nayatcha dan milah itu artinya firman, word. Itu adalah 85. Artinya, kalau kita membuat perjanjian dengan firman, kalau kita membuat perjanjian dengan Masyiah, konsekuen. Ikutin kemana saja. Jangan pernah tinggalin. Artinya, kalau seseorang mau menundukkan dirinya kepada tuannya, itu harus dimulai dengan sunat hati. Ulangan 30 ayat 6. Kalau seseorang wants to be slave to the Messiah, kalau seseorang mau menjadi pengikut Mesias, menjadi hambanya dari Mesias, ia harus melalui beberapa hal peristiwa yang menyakitkan, Haverim. Karena apa? Karena sunat itu adalah proses yang sangat menyakitkan.
Jadi jangan kaget kalau Kaveri memutuskan untuk ikut Hashem, berjalan bersama the true Jewish Messiah, kamu berjalan bersama-sama Masiah, jangan kaget kalau Kaveri banyak mengalami hal-hal yang menyakitkan. Karena apa? Proses sunat itu menyakitkan. Devarim 30 ayat 6. Umal Hashem Elohecha et levavcha, dan Hashem Elohimmu akan menyunatkan hatimu. Levavcha. Ramban dan juga Rabbeinu Bahya mengatakan hal yang sama. Artinya, this means that Hashem will remove the foreskin covering the people's heart. Bahwa Hashem akan menguliti kulit yang membungkus hati seseorang. A simile for desire of sexual and other varieties which are described as orla halef. Suatu gambaran yang dijelaskan sebagai desire atau keinginan seksual atau keinginan kedagingan yang disebutkan, yang digambarkan sebagai orlah, selaput atau kelipah, orlah halef. We know that someone who is captive to such desire, kalau seseorang yang sudah dimabukkan atau terjebak di dalam nafsu ini, itu disebut sebagai arla. Dari Yeremiyahu 9 ayat 25. Ini ayat yang penting, Kaverim catat. Yeremiyahu 29 ayat 25. Ketika Nabi menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi, walaupun sudah disunat, tapi kelakuannya adalah seperti orang-orang yang tidak bersunat hati. Although they do not have foreskin on their sexual organ. Walaupun dia sudah tidak mempunyai selaput di dalam organ seksualnya. Walaupun sudah bersunat. Just as the removal of the foreskin of that organ helps to restrain excessive sexual urges, so that the removal of its equivalent covering of the heart will control the craving responsible for committing other sins. Sama seperti halnya orang yang sudah disunat itu akan tidak mempunyai sikap nafsu seksual yang seperti binatang, demikian juga orang yang sudah sunat hati. God assures the people in that verse in Yeremiyahu that a time will come. Hashem meyakinkan bahwa sesuai di Yeremiyahu 9 ayat 25, saatnya akan datang bahwa rintangan terhadap ketaatan terhadap Torah nanti akan dihapuskan. Nah, sekarang mari kita lihat Yeremia 9 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan Hine Yamim Baim. Kalau kita membaca di dalam kitab para nabi, ada Hine Yamim Baim itu berbicara, perhatikan ya, nanti harinya akan datang itu berbicara tentang akhir zaman. Ya. Hine Yamim Baim. Neum Hashem, Hashem berkata, that I will punish all of them. Saya akan menghukum mereka semua. That are circumcised in their uncircumcision. Saya akan menghukum mereka semua yang sudah bersunat, kalau kelakuannya itu tidak seperti orang yang bersunat. Artinya dalam tanda kurung, I will punish all those who are circumcised merely in the flesh. Bahwa Hashem nanti akan menghukum semua orang yang sudah sunat hanya di dagingnya saja. Hanya melakukan sunat fisik saja. Nanti semua akan Hashem hukum. Mesir, Yehuda, Edom, Amon, Moab, dan semua yang tinggal di dalam padang gurun. Semua adalah goyim. Semua adalah tidak bersunat. Tetapi semua orang Israel juga tidak bersunat di hatinya. Ini semua akan Hashem hapuskan. Jadi, Haverim, kalau Haverim baca
coba mencermati, menghayati Yeremia 9 ayat 24-25, Haverim akan memahami bahwa yang Hashem cari, yang Hashem lihat itu bukan hanya sekedar sunat daging, sunat fisik saja, tapi yang Hashem perhatikan adalah apakah hatinya itu disunat atau tidak, apakah karakternya, kelakuannya itu sudah bersih atau tidak. Jadi, sunat fisik itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi jangan kaget kalau Rav Saul mengatakan di 1 Korintus 7 ayat 19 mengatakan, disunat nggak ada artinya. Nggak bersunat juga nggak ada artinya. Maksudnya sunat fisik. Mau sunat fisik, nggak disunat fisik, nggak ada artinya. Yang paling penting adalah jaga mitzvotnya Hashem. Praktekkan mitzvotnya Hashem. Dan mitzvotnya Hashem salah satunya adalah tentang apa? Sunat. Sunat apa yang dimaksud? Sunat hati. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan, sunat hati. Yang saya bicarakan sunat ini bukan sunat fisik, bukan sunat masalah daging, bukan. Tapi adalah sunat hati kita, kelakuan kita, karakter kita, apakah kita mencerminkan karakternya Abraham atau tidak. Apakah kita mencerminkan karakternya Masiah atau tidak. Karena kalau kita mencerminkan karakternya Abraham, maka kita akan menjadi disebutnya sebagai sahabatnya Hashem. Karena Abraham itu adalah sahabatnya Hashem. Kolose 2 ayat 11-12. Every physical and spiritual descendant of Abraham, semua keturunan fisik dan keturunan rohani Abraham, harus mempunyai tanda di hatinya. Hati yang sudah bersunat. Rav Saul menjelaskan ini, prosesnya bagaimana seorang non-Yahudi Gentiles bisa diterima oleh Mesias di dalam apa? Spiritual conversion. Giur conversion. Kolose 2 ayat 11-12. Di dalam Masiah, kamu sudah disunat melalui brit milah yang tidak dilakukan tanpa tangan, tetapi yang menghilangkan orlah melalui brit milahnya Masiah. Kolose 2 ayat 11-12. Itu sebabnya saya selalu mewanti-wantikan, jangan pernah meninggalkan Masiah untuk harga apapun yang ditawarkan kepada Haverim. Karena menjadi pengikut Masiah itulah yang menjadi identitas kita, disebut sebagai Mesianik Judaisme. Masiah itu adalah shalom kita, Yesua itu adalah shalomnya kita, dan melalui Masiah kita bisa disunat mengalami yang namanya sunat hati. Karakter kita berubah, pola pikir kita berubah, perilaku kita berubah. Ini goal yang dicari untuk menjadi pengikut Mesias. Kalau seseorang pengikut Mesias, tapi kelakuannya masih sama seperti orang-orang duniawi, apa artinya? Nggak ada artinya. Hati yang bersunat itu yang paling penting. Kembali lagi ke Yeremia 9 ayat 24-25. Nanti suatu saat akan datang waktunya Hashem akan menghukum semua orang. Orang yang mana? Orang yang tidak bersunat hati. Lalu bagaimana dengan orang yang sunat fisik? Akan dihukum juga kalau dia tidak bersunat hati. Dan Ramban, Rabbi Mose ben Naimon, atau yang disebut Naimonides, mengatakan bahwa yang bisa menyunat hati itu hanya Masiah. Tidak ada yang lain. Tidak ada rabi yang lain yang bisa menyunatkan hati seseorang. Jadi conversion menjadi Yahudi itu nggak ada artinya, karena nggak bisa menyunatkan hati. Dan Hashem mencari seseorang yang sudah sunat hati. Dari mana referensinya? Keluaran 30, bukan keluaran, Ulangan 30 ayat 6. Ramban mengatakan bahwa Ulangan 30 ayat 6, this is the circumcision mentioned, sunat yang disebutkan di Ulangan 30 ayat 6 adalah sunat untuk
memurnikan hati dari nafsu, dari keinginan yang timbul dari hati, dari orlah di hati, foreskin of the heart. And circumcision of the heart means, dan sunat hati artinya, saya tidak akan lagi berbuat jahat. Dan saya tidak akan lagi menginginkan suatu hal yang jahat. Kapan itu bisa dilakukan? In the days of the Messiah. Ini dia kalimat penting. In the days of the Messiah. Pada saat nanti Mesias datang. Jadi, yang bisa menyunatkan hati seseorang itu adalah Masiah pada saat Masiah itu nanti datang. Konversi yang sesungguhnya nanti akan bisa dilakukan pada saat Masiah datang, bukan sekarang ini. Now, it is known that the imaginations of man's heart is evil from his youth. Kita tahu bahwa keinginan hati setiap manusia itu adalah jahat dari masa mudanya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Seperti dikatakan oleh di kitab Yehezkiel, hati yang baru akan Hashem berikan, roh yang baru akan Hashem berikan, dan Hashem akan membuat kamu berjalan sesuai dengan halakahnya Hashem. Hati yang baru ini berbicara tentang nature yang baru dari manusia, sosok yang baru dari manusia, tubuh yang baru dari manusia, bukan tubuh yang lama. Roh yang baru yang tidak memiliki nafsu dan keinginan yang jahat. Itu sebabnya hanya Masiah yang bisa mentransformasi atau menyunatkan hati. Itu penjelasan dari Ramban terhadap Ulangan 30 ayat 6. Jadi, Khaverim, ini slide terakhir. Sebelum saya tutup, saya ingin membagikan lagi kepada Khaverim. Lihatlah Sarah. Walaupun dia sudah meninggal, tapi ia tetap disebutkan sebagai Chaye Sarah. Sarah yang hidup. Kehidupannya Sarah. Mengapa? Karena Sarah bisa menyunatkan hatinya. Mentransform hatinya. Namanya diubah dari Sarai dengan huruf Yud menjadi Sarah dengan huruf Hei. Sarah mengalami pengalaman bersama Davar Hashem, bersama Masiah. Seseorang yang sudah mengalami experience atau mengalami pengalaman dengan Masiah, yang sesungguhnya ya, bukan yang main-main, pasti akan mengalami transformasi. Hatinya bersunat, dan dia akan melakukan avoda yang benar, avodat Hashem. Dan dia nesamanya akan tetap hidup. Ini akhir dari parasat Chaye Sarah, dan sebelum saya tutup, saya ucapkan berkat setelah belajar Torah, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechaye olam nata betokhenu, Baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau, Hashem, Sang Pemberi Torah, di dalam nama Mesias Yeshua. Kita sama-sama katakan amin dan amin.